kita akan berbicara mengenai ragus atau gluttony di dalam bahasa Inggris. Jadi kalau digunakan icon sebagai simbol, simbolnya adalah seorang wanita yang agak tambun dengan warna-warna yang antara pink sama oranye, yaitu. Jadi ini adalah simbol yang biasa digunakan oleh orang-orang di Eropa untuk menggambarkan dosa, kerakusan atau gluttony. Nah, kita akan bersama-sama sekarang akan membahas hal tersebut. Pertama-tama saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau kita berbicara mengenai kerakusan, itu kita berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan makan. Dan kalau kita berbicara mengenai makan, makan itu adalah sesuatu yang penting dan sentral dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Jadi, menurut statistik, rata-rata orang Amerika yang berusia 20-50 tahun itu membutuhkan waktu 28.000 jam untuk makan. Jadi dalam rentang 30 tahun itu mereka menghabiskan waktu 28.000 jam untuk makan, lebih dari 1.160 hari. Jadi cukup lama. Jadi dari 30 tahun rentang hidupnya itu kurang lebih 3 tahun digunakan untuk makan. Nah, makan itu penting loh bagi kita. Bahkan aktivitas harian kita itu dirancang di antara waktu-waktu makan. Jadi aktivitas harian kita berangkat kerja, mulai kerja jam 8, dan kemudian dihentikan dengan apa? Dihentikan dengan makan, yang kita sebut dengan lunch break atau jeda makan siang. Nah, kegiatan bisnis pun kerap kali diinterupsi, kerap kali dihentikan dengan acara makan. Jadi walaupun ada urusan bisnis yang cukup penting, panjang, tetapi tentu urusan bisnis yang penting dan panjang itu tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Harus ada jeda. Jedanya itu biasanya adalah makan. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai dosa kerakusan, sekali lagi itu terkait dengan makan. Nah, dosa kerakusan memang pada umumnya dikaitkan dengan apa yang disebut dengan nama overeating. Overeating itu maksudnya adalah makan yang terlalu banyak atau makan di luar kendali. Namun beberapa rohaniwan Kristen yang terkemuka di masa yang lalu seperti Evagrius, John Cassian, dan Thomas Aquinas memperluas dosa kerakusan ini dengan beberapa hal yang lain. Misalnya saja yang pertama adalah cara makan yang salah. Cara makan yang salah itu juga dianggap dalam tanda kutip sebagai dosa. Apa yang disebut dengan cara makan yang salah ini? Makan pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Nah, itu contohnya. Makan terlalu tergesa-gesa, tidak menunggu yang lainnya. Seperti yang terjadi di gereja Korintus, yang menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di 1 Korintus. Dan kemudian yang kedua, selain terkait dengan cara makan yang salah, dosa kerakusan juga dikaitkan dengan cara mendapatkan makanan yang tidak tepat. Contohnya adalah membeli makanan yang terlalu mahal. Membeli makanan yang terlalu mahal. Jadi kalau Anda menghabiskan 10 juta untuk hanya makan siang saja, itu dianggap sebagai salah satu manifestasi daripada dosa kerakusan. Dan kemudian yang ketiga adalah sikap hati yang salah pada waktu makan. Contohnya apa ya? Sikap tidak puas, sudah ada makanan, tetapi masih merasa tidak puas. Walaupun hanya ada tahu tempe, seharusnya kita puas. Seharusnya kita bisa berpada dengan apa yang ada. Karena di bagian yang lain dari dunia ini ada begitu banyak orang-orang yang bahkan tidak bisa makan sehari 3 kali seperti yang dinikmati oleh sebagian besar orang-orang Indonesia. Jadi sikap hati yang salah pada waktu makan itu juga terkait dengan dosa kerakusan. Jadi disinilah kita melihat bagaimana rohaniwan Kristen itu memperluas dosa kerakusan bukan semata-mata dengan apa yang kita sebut dengan overeating atau makan di luar kendali. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Mengapa rakus atau gluttony itu dosa? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa rakus atau gluttony itu dosa?
Yang pertama adalah sebab ia lebih berfokus kepada apa yang dimakan ketimbang pada penyedia makanan. Dengan kata lain, gluttony atau dosa kerakusan itu salah karena fokusnya salah. Lebih berfokus pada apa yang dimakan ketimbang pada penyedia makanan. Saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu studi kasus yang terdapat di dalam Bilangan pasal 11. Di dalam Bilangan pasal 11, kita melihat sebuah kisah yang terjadi di padang gurun. Ketika orang-orang Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di sana dikatakan Allah memberi makan mereka dengan mana dari surga setiap hari. Tapi alih-alih bersyukur, mereka menuntut Allah untuk menyediakan lebih daripada itu. Mereka tidak puas hanya makan mana, mereka minta daging. Dan untung Tuhan itu begitu pemurah. Dan Tuhan mendengar keluhan dan tuntutan mereka. Caranya bagaimana? Cara Tuhan meresponi permintaan dari orang-orang Israel. Caranya adalah dengan mengirim burung-burung puyuh. Itu yang tertulis di dalam Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 32. Dan ketika burung-burung itu datang, dikatakan setiap orang itu mengumpulkan setidaknya 60 homer. Setiap orang 60 homer. 60 homer itu nilainya kurang lebih 1.900 ekor burung. Atau kalau dipukul rata itu beratnya ya kira-kira setiap orang mengumpulkan daging kurang lebih 240 kg. Wow. Setiap orang mengumpulkan daging 240 kg. Ini bukanlah hal yang wajar. Satu orang mengumpulkan 240 kg. Ini tentu hal yang berlebihan. Jadi jangan heran apabila murka Allah jatuh kepada mereka sebagaimana tertulis di dalam Bilangan pasal 11 ayat 33 sampai 35. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang Israel lebih berfokus kepada makanan itu sendiri ketimbang pada ketimbang pada Yahweh yang menyediakan makanan. Kita membaca di dalam Bilangan pasal 11 ayat 33 sampai ayat 35. Di sana dikatakan selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot. Dan mereka tinggal di situ. Saudara melihat di sini Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang rakus. Orang-orang Israel terlalu berfokus pada apa yang mereka makan, bukan penyedia makanan itu. Mungkin mereka terlalu khawatir. Mereka khawatir akan hari esok. Sehingga mereka kemudian mengumpulkan apa yang mereka bisa mengumpulkan hari itu. Kalau perlu sebanyak mungkin yang bisa mereka ambil, mereka akan ambil. Nah, ini kita melihat di sini fokusnya nggak benar. Seharusnya mereka punya keyakinan pada Dia yang menyediakan makanan. Kalau Allah sanggup menyediakan mana setiap hari pada mereka, seharusnya mereka juga yakin bahwa Allah bisa menyediakan daging untuk kehidupan mereka, untuk keluarga dan anak-anak mereka setiap saat dikala mereka membutuhkan. Jadi apa yang terjadi di padang gurun itu adalah suatu hal yang sangat tidak baik. Ketika orang-orang Israel lebih berfokus pada apa yang bisa mereka makan, bukan pada siapa yang menyediakan makanan tersebut. Jadi kerakusan adalah suatu dosa karena kerakusan itu berfokus pada apa yang bisa dimakan, bukan pada penyedia makanan itu sendiri. Sekarang kita akan lanjutkan pada hal yang kedua. Jawaban terhadap pertanyaan mengapa kerakusan itu dosa. Sebab ia menyelewengkan nafsu makan alamiah yang diberikan oleh Allah.
Jadi kerakusan itu dosa sebab ia menyelewengkan nafsu makan alamiah yang diberikan oleh Allah. Mari kita akan lihat sekarang. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, nafsu makan adalah suatu nafsu alamiah yang diberikan oleh Allah agar kita bisa bertahan hidup. Jadi bersyukurlah kalau saudara masih punya nafsu makan. Karena dengan adanya nafsu makan itu, Anda bisa melanjutkan hidup. Jadi Anda bisa menjadi penyintas, menjadi seseorang yang bisa bertahan hidup oleh karena Anda punya nafsu makan. Tanpa adanya nafsu makan, sudah pasti kita akan mati. Dan kerakusan terjadi ketika nafsu makan itu didorong ke titik ekstrim. Ke titik yang tidak seharusnya. Yang terwujud dalam bentuk makan dengan jumlah yang tidak terkendali, atau menghendaki makanan dengan biaya yang tidak terkendali. Nah, jadi kerakusan terjadi ketika nafsu makan itu didorong ke titik ekstrim. Kita makan terlalu banyak, atau kita punya nafsu makan pada sesuatu yang sebenarnya ya tidak layak untuk kita beli karena itu terlalu mahal. Tapi karena kita nafsu sedemikiannya, misalkan kita pingin makan yang harganya 10 juta itu. Sangat pingin sekali, apalagi mereka-mereka yang ngidam gitu ya. Wah, nah, mereka-mereka yang ngidam. Nah, akhirnya kemudian demi hal tersebut, sesuatu biaya yang seharusnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih penting, akhirnya habis hanya untuk nuruti apa yang kita sebut dengan ya pingin itu sekali aja lah seumur hidup. Nah, itulah. Rakus memang bukan dosa yang menyolok seperti pembunuhan, namun rakus dianggap sebagai dosa karena terkait dengan penyimpangan, penyelewengan apa yang seharusnya. Saudara perlu tahu, dosa di dalam Alkitab bukan hanya difahami sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, dosa di dalam Alkitab juga dipahami sebagai penyimpangan dari apa yang seharusnya. Itu yang termaktub di dalam kata Yunani hamartia. Hamartia adalah kata Yunani yang digunakan untuk dosa. Hamartia itu berarti menyimpang dari sasaran. Jadi sesuatu bisa saja tidak ada kaitannya dengan melanggar hukum Allah. Tetapi sesuatu itu dosa. Karena apa? Karena menyimpang dari sasaran. Nah, ini suatu pemahaman dosa yang lebih luas yang perlu untuk kita pahami. Kadang-kadang dosa kita kaitkan hanya dengan membunuh, mencuri, berzina. Ya itu dosa, tetapi dosa lebih daripada itu. Sesuatu yang menyimpang dari sasaran juga dianggap sebagai dosa. Salah satu contohnya ya rakus ini. Rakus adalah penyimpangan dari selera makan, nafsu makan. Nah, itulah sebabnya rakus dipandang sebagai dosa. Mari kita lihat sekarang alasan ketiga mengapa kerakusan itu adalah dosa. Sebab ia mencemarkan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Jadi kerakusan itu dosa sebab ia mencemarkan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, tubuh kita tidak diciptakan untuk disalahgunakan dan diperlakukan sewenang-wenang. Tubuh kita itu dimaksudkan untuk menjadi kediaman Roh Kudus. Itu yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Makan tanpa kontrol adalah bentuk pencemaran terhadap tubuh. Jadi makan tanpa kontrol dan juga makan yang istilahnya terlalu sedikit itu juga pencemaran terhadap tubuh. Makan yang terlalu sedikit dan makan yang terlalu banyak, kerakusan itu terkait dengan makan yang terlalu banyak, overeating. Jadi makan tanpa kendali adalah bentuk pencemaran terhadap tubuh dan setiap tindakan yang mencemari tubuh adalah dosa terhadap Allah. Jadi kadang-kadang kita orang Pentakosta itu begitu kritis sekali terhadap orang yang ngerotok, orang-orang yang ngerokok.
wah dosa, rokok itu dosa, minum minuman keras itu dosa. Tetapi kadang-kadang kita tidak peduli dengan apa yang kita lakukan sendiri ketika kita makan 3 piring, makan lemak terlalu banyak. Hal-hal tersebut itu juga sama aja sebenarnya. Jadi ketika Anda menuding seseorang seseorang, oh kamu rokok, kamu mencemari tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus, kamu minum minuman keras, kamu mencemari tubuh Roh Kudus, dan pada saat yang sama Anda makan di luar kendali, ya sama saja telunjuk yang Anda gunakan untuk menuding orang lain berdosa itu juga telunjuk yang sama yang sekarang menuding diri Anda sendiri. Jadi, saudara-saudara sekalian, makan tanpa kendali adalah bentuk pencemaran terhadap tubuh dan ini adalah dosa. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Billy Graham. Billy Graham mengatakan ada juga banyak orang yang begitu pada zaman ini. Yang begitu itu maksudnya apa? Yang makan dengan lahap dan rakusnya. Tidak mempedulikan lagi pikiran sehat dan kesopanan. Mereka makan saja terus tanpa batas sehingga mereka mati. Itu yang dikatakan oleh almarhum pendeta besar, pendeta Billy Graham. Nah, yang keempat, mengapa kerakusan itu dosa? Nah, kerakusan itu dosa sebab ia memboroskan sumber-sumber yang disediakan oleh Allah. Sekali lagi, sebab ia memboroskan sumber-sumber yang disediakan oleh Allah. Seperti telah dijelaskan di atas, rakus atau gluttony juga berkaitan dengan cara kita mendapatkan atau membeli makanan. Jikalau kita demi mendapatkan makanan yang kita ingini rela mengeluarkan biaya yang sangat mahal dan tidak rasional, kita melakukan pemborosan. Saudara makan siang dengan 20 juta, itu pemborosan. Nah, itu loh. Pemborosan adalah dosa di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena kita ini adalah penata layan, steward. Jadi steward, jadi maksudnya apa? Maksudnya kita bukan pemilik. Kita ini dititipi oleh Tuhan. Dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dititipi ini di dalam pengadilan terakhir. Ketika kita harus berhadapan dengan sang pemilik yang sejati, yaitu Tuhan Allah sendiri. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda membelanjakan sesuatu untuk makanan, ya belanjakanlah dengan cara yang rasional. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadi gluttony atau dosa kerakusan sekali lagi juga terkait dengan cara kita mendapatkan makanan. Kalau caranya salah, membeli di luar batas yang rasionalitas izinkan, nah itu adalah suatu pemborosan. Mari kita lihat hal yang kelima. Kenapa kerakusan itu dosa? Sebab ia sama sekali tidak menunjukkan aksi bela rasa terhadap mereka yang kelaparan. Nah, Yakobus pasal 4 ayat 17 menulis, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi ini menarik juga di sini. Yakobus membuat suatu definisi dosa yang lain lagi. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Contohnya, jika kita tahu ada orang yang lapar, sementara kita yang punya kemampuan berbagi makanan tidak melakukannya, bahkan makan di luar kendali, overeating, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ada satu perumpamaan yang ditulis oleh Lukas, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Salah satu pesan yang muncul di sana adalah bahwa orang kaya tersebut tidak memiliki semangat bela rasa sama sekali kepada yang miskin, si Lazarus. Dan akhirnya dia harus menanggung perbuatan tersebut di dalam kekekalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kerakusan itu adalah dosa karena
Ia sama sekali tidak menunjukkan aksi bela rasa terhadap mereka yang kelaparan. Tidak menunjukkan aksi simpati dan empati kepada mereka-mereka yang sedang berada dalam kondisi kekurangan. Nah, inilah 5 hal yang menyebabkan kerakusan itu disebut sebagai dosa. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menaklukkan dosa kerakusan? Yang pertama, untuk menaklukkan dosa kerakusan, kita perlu memiliki pemahaman Alkitab yang benar mengenai tubuh, makanan, dan kesehatan. Jadi sekali lagi kita perlu memiliki pemahaman Alkitab yang benar mengenai tubuh, makanan, dan kesehatan. Teologi Kristen yang benar jelas mengajarkan bahwa tubuh adalah sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan. Jadi tubuh bukan sesuatu yang tidak bernilai. Tubuh itu sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya soteriologi, kalau kita berbicara soteriologi itu maksudnya adalah doktrin keselamatan. Kalau kita berbicara mengenai doktrin keselamatan Kristen, yang menjadi subjek penebusan Allah itu bukan hanya roh dan jiwa, tubuh juga ditebus. Nah, ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen kalau berbicara keselamatan itu hanya bicara masalah tubuh, bicara hanya masalah roh dan jiwa. Tradisi Protestan, tradisi Katolik itu banyak yang menekankan aspek keselamatan jiwa dan roh saja, sementara tubuh diabaikan. Padahal pengajaran Alkitab tidak demikian. Pengajaran Alkitab kalau berbicara mengenai keselamatan itu sesuatu yang sifatnya holistik, menyeluruh. Yang ditebus ya jiwa, ya roh, dan juga tubuh. Bahkan klimaks dari keselamatan, klimaks daripada keselamatan Kristiani itu terjadi ketika manusia itu memperoleh tubuh kebangkitan pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Itu klimaks. Jadi bagi orang percaya, klimaks kehidupan di kekekalan itu bukan di sorga, tetapi di langit dan bumi yang baru, di mana orang-orang yang ada di dalamnya mengenakan apa yang disebut dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Surga itu hanya menjadi sekedar tempat antara saja, intermediate state, tempat di mana jiwa-jiwa orang-orang percaya yang sudah meninggal itu ditampung di sana. Dan mereka yang sudah meninggal, orang-orang percaya yang sudah meninggal hari-hari ini pun sama seperti kita, menanti. Menanti apa? Menanti datangnya Kristus kali yang kedua. Di mana pada saat itulah keselamatan kita menjadi sempurna. Jadi teologi Kristen memandang tubuh itu penting sekali. Kita akan melihat sekarang ya, bila Allah memandang tubuh sebagai sesuatu yang penting, sebagai sesuatu yang berharga, sebagai sesuatu yang bernilai, kita sebagai pemilik tubuh pun harus bisa menjaga sebaik mungkin agar tubuh kita itu senantiasa sehat dan prima, fit gitu. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengendalikan konsumsi makanan yang kita makan. Jadi bukan hanya berkaitan dengan jumlahnya, melainkan juga mutunya. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai kerakusan di sini bukan hanya berbicara mengenai quantity, berbicara mengenai jumlah, tapi juga berbicara mengenai quality, kualitas dari makanan yang Anda makan. Sehat nggak makanan yang Anda makan? Bermutu nggak makanan yang Anda makan? Tapi saya senang sekali ini.
Kalau sudah ketemu saya nggak tahan. Gitu. Itu juga salah satu manifestasi daripada dosa kerakusan. Nah, kalau itu sesuatu yang tidak sehat, ya juga harus dibatasi. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus dibatasi. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak bisa kalau sudah ketemu makanan kesukaannya. Nah, akhirnya menjadi makan di luar batas yang sewajarnya. Jadi kalau kita berbicara masalah kerakusan bukan hanya berbicara masalah quantity, itu juga berbicara mengenai masalah quality. Dan kita kalau kita punya quantity di antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Orang yang punya darah tinggi, ya kuantitinya beda dengan orang yang normal. Kok di dalam mengkonsumsi makanan tertentu. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati di dalam hal ini. Dan yang kedua, kita perlu terus belajar untuk menguasai diri. Ya, harus belajar untuk menguasai diri. Kalau kita berbicara mengenai self-control atau penguasaan diri yang menjadi salah satu dari buah roh yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia. Nah, jadi kalau kita berbicara self-control atau penguasaan diri ini banyak sekali aspeknya. Itu bisa berbicara mengenai bagaimana kita menguasai cara berbicara kita. Itu juga bisa berbicara bagaimana cara kita mengendalikan amarah kita. Dan salah satu aspek lain yang relevan dengan apa yang kita bahas di sini adalah ya salah satunya bagaimana kita bisa menguasai diri dalam hal makanan. Nah, makan itu juga perlu penguasaan diri. Sekali lagi, bukan saja berkaitan dengan besarnya, melainkan juga jenis dan waktu makannya. Kadang-kadang orang bisa bertobat dari besarnya. Dari besarnya sudah bertobat, biasanya makan 3 piring, sekarang sudah 1 piring. Tetapi jenisnya belum bertobat. Nah, gitu loh. Padahal dia tahu membahayakan kesehatannya. Dan juga waktu makannya belum bertobat. Masih suka makan di tengah malam, padahal itu kan juga nggak sehat. Nah, itu. Jadi penguasaan diri itu terkait dengan itu. Ya. Jadi penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Oleh karena itu, dalam hal makan, ini pun kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita berbicara Roh Kudus biasanya selalu dikaitkan dengan hal yang terkait dengan ibadah. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pelayan Roh Kudus di dalam ruang lingkup yang lebih luas juga bisa dikaitkan dengan bagaimana dia bisa menolong saya dalam hal makan. Bagaimana dia bisa menolong saya di dalam membatasi jumlah makanan yang saya makan, kualitas makanan yang saya makan, pada waktu saya makan. Dan salah satu hal penting yang perlu untuk dilakukan oleh orang-orang percaya adalah disiplin rohani berpuasa. Berpuasa itu merupakan latihan yang dapat membantu kita untuk menguasai diri kita secara efektif dalam hal yang terkait dengan makanan. Dan kalau kita berbicara puasa di dalam istilahnya pemahaman Kristiani, pemahaman puasa Kristiani itu agak fleksibel. Pemuasa Kristen itu sifatnya fleksibel, bisa terkait dengan puasa makanan-makanan tertentu. Ya, boleh dikatakan menjadi konsumsi sehari-hari Anda. Kalau biasanya saudara minum kopi 2 kali, saudara puasa kopi, ya itu bisa. Kalau saudara biasanya istilahnya makan makanan tertentu, makanan itu harus ada. Nah, puasa sambel itu bisa menjadi salah satu manifestasi dari puasa Kristen. Jadi puasa Kristen itu sangat fleksibel. Bisa juga puasa tanpa makan, hanya minum saja. Nah itu. Jadi disiplin rohani berpuasa merupakan latihan yang dapat membantu kita untuk menguasai diri kita secara efektif.
Oke, yang ketiga, jadi bagaimana kita bisa mengatasi dosa kerakusan ini? Kita perlu mengembangkan gaya hidup yang penuh syukur dan berbagi, gitu loh. Nah, dengan bersyukur kita bisa berfokus pada diri Dia yang memberi kita makanan, bukan pada makan apa yang kita makan. Jadi sekali lagi fokusnya pada siapa, pada who, bukan pada what. Pada who. Who ini maksudnya who provide the food, pada Dia yang memberikan makanan. Bukan pada what we eat, bukan pada apa yang kita makan. Itulah sebabnya di dalam tradisi Kristen sebelum makan kita kan selalu berdoa. Untuk apa? Ya untuk mengucap syukur. Tapi biarlah pada waktu kita berdoa itu ya kita hayati. Kadang-kadang doa hanya sekedar menjadi rutinitas, ritual kosong. Sesudah doa komplain, kok cuma begini, apa enggak ada yang lain, marah-marah dan lain sebagainya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak tepat. Nah, dengan bersyukur, apapun yang ada di meja makan, kita syukuri. Biasanya orang-orang Israel pun di dalam doanya, orang-orang Israel kuno kan selalu berdoa itu Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melek, Haolam. Nah, kemudian ada kata Bore, Pere, Hagevat. Nah, itu dalam bahasa Ibrani itu diberkatilah Dia yang menyediakan minuman dari pokok anggur itu. Kemudian ada juga bahasa Ibrani yang lain lagi, doa orang Israel kuno. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melek Haolam Hamutzi Min Haaretz. Nah, itu ada dalam bahasa Ibrani artinya diberkatilah Tuhan Raja alam semesta yang menyediakan roti dari tanah itu. Jadi kita melihat dalam tradisi-tradisi Alkitab, ketika orang-orang atau ketika umat Allah berdoa, mereka selalu berfokus pada Dia yang memberi makanan, bukan pada makanan itu sendiri. Jadi kalau kita terbiasa untuk mengucap syukur, menghayati Tuhan yang memberi makanan kepada kita, ya maka kita bisa menaklukkan dosa kerakusan ini. Nah, selain dengan bersyukur, kita juga bisa berbagi. Dengan berbagi, kita menunjukkan bela rasa kepada mereka yang lapar. Nah, ketika kita punya bela rasa kepada mereka yang lapar, kita sebenarnya sedang melepaskan diri dari pemberhalaan makanan. Contohnya, misalnya kita pingin banget makan makanan itu mahal sekali. Namun kita melihat tetangga kita sedang tidak ada makanan. Dan kemudian kita merelakan nafsu untuk makan itu dalam tanda kutip sirna. Sirna oleh karena apa? Oleh karena kita kemudian berbagi. Apa yang seharusnya bisa kita belikan makanan yang kita ingini itu, kita bagikan kepada orang yang lain. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, kita sebenarnya sedang melakukan latihan untuk menaklukkan dosa kerakusan. Kita sedang melakukan latihan untuk melepaskan diri dari pemberhalaan makanan. Nah, itulah pelajaran pada hari ini, pelajaran mengenai dosa kerakusan.